sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe bisa bikin aku semangat. Dan di video kali ini aku mau bercerita tentang bagaimana sih rasanya melahirkan di usia 40 tahun ya. Ini sharing pengalaman aku aja ya guys, bukan aku bukannya dari segi ilmiah atau dari kedokterannya, bukan. Karena setiap orang berbeda, karena setiap orang punya tubuhnya juga beda-beda, ya pasti ya tubuh beda-beda. Dan di sini aku mau bercerita tentang pada saat aku melahirkan saat aku umur 41 tahun. Jadi aku melahirkan di usia 41 tahun. Dan itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, tak akan pernah aku lupakan. Karena pengalaman itu yang sampai hari ini membuat aku tuh amazing, apa ya namanya, mengagumkan gitu ya, apa ya, pokoknya nggak bisa dikatakan deh ya. Nah, aku memang mengalami agak sedikit bukan komplikasi, tapi agak sedikit problem pada saat aku melahirkan, sebelum melahirkan. Jadi di video aku sebelumnya sudah aku ceritakan bagaimana pada saat aku hamil di kandungan waktu, jadi 2 kali di kandungan aku usia 6 bulan sama di usianya 8 bulan. Jadi itu aku mengalami 2 kali aku harus transfusi sel darah merah karena ironnya aku atau zat besinya aku turun, dan itu sangat membahayakan sekali buat bayi yang dikandung kalau kekurangan zat besi. Jadi buat para ibu yang lagi hamil, pastikan bahwa kalian itu mengkonsumsi zat besi supaya kalian tuh tidak anemia atau kekurangan sel darah merah ya, kekurangan darah gitu ya. Nah, jadi aku tuh harus ditransfusi 2 kali, dan ketiga kalinya aku harus masuk rumah sakit karena ginjal aku bengkak. Ternyata bayiku ini aktif banget dan bergeraknya itu juga sangat luar biasa, sehingga seperti kayak kontraksi gitu ya. Nah, aku pikirnya aku mau melahirkan. Kenapa? Karena kontraksi sakit banget gitu ya. Pokoknya sakit sekali, sakit banget sampai aku melintir, sampai suamiku tuh juga nggak tahu mesti bagaimana gitu loh. Karena kan kalau ibu hamil tuh nggak boleh sembarangan minum obat ya. Terus nggak boleh sembarangan dikasih ini dan itu karena takut membahayakan janin, takut membahayakan bayinya. Jadi apa yang aku rasakan saat aku hamil di usia 40 tahun dan melahirkan di usia 40 tahun itu, aku merasakan bahwa aku harus ditransfusi, mengalami kekurangan kekurangan zat besi, dan aku harus di opnam karena ginjal aku bengkak. Ternyata anakku memang ini aktif banget, jadi dia tendang-tendang aku tuh sangat lincah gitu ya, sangat luar biasa, sehingga pada saat di USG dicek ke dokter, ginjalku bengkak. Jadi dokter berikan obat, aku lupa obat itu juga aman buat ibu hamil, jadi aku dikasih minum obat itu. Dan itu kali pertama. Kali kedua lagi aku datang lagi ke dokter karena memang masih sakit sekali ginjalku, dan dokter bilang harus pilih, mau melahirkannya dimajuin atau tetap sesuai dengan schedule, asal aku bisa tahan gitu loh. Karena aku nggak diberikan obat anti pain ya, apa ya namanya ya, untuk menahan sakit itu keras gitu, nggak dikasih obat itu. Jadi cuma dikasih obat untuk meringankan aja. Nah, dan kalau aku memang masih bisa tahan, aku melahirkannya di usia bayi kandungannya itu sesuai dengan jadwal. Jadi pada saat itu aku tuh hamil 8 bulan. 8 bulan itu aku mengalami namanya kayak kontraksi dini kali ya, karena ditendang itu, terus ginjal aku tuh bengkak gitu ya. Dan di bulan ke-9, menginjak bulan ke-9. Jadi harusnya anakku lahir itu 16 Januari. Tapi aku majuin, jadi aku melahirkannya di 8 Januari. Kenapa? Karena aku udah gak tahan banget. Jadi diinduksi sama dokter, dikasih obat, masukin ke dalam pantat ya. Terus juga dikasih obat lewat infusan gitu supaya induksi, dan ketubannya itu dipecahin gitu ya, supaya bayinya itu kontraksi gitu di dalam itu. Dan anehnya memang pada saat itu tuh
udah kontraksi gitu ya. Dan anehnya tuh pada saat itu aku tuh apa namanya ya, masih kepengen lahir normal gitu ya, padahal aku sudah bilang sama dokter, dokter aku mau lahirin sesar aja gitu, tapi kata dokter kita coba dulu ya. Anehnya aku hari itu tuh, saat itu aku nurut aja, padahal kan kalau aku bersikeras mau dokter aku gak mau, dokter aku nggak tahan gitu ya, bisa aja ya. Nah jam 7 pagi udah ke dokter. Jadi jam 7 pagi itu aku udah ke dokter, udah dikasih obat dan infus segala macam. Ketubannya juga udah coba dipecahin sedikit-sedikit, air ketubannya udah keluar gitu ya. 2 jam pertama itu aku udah nggak tahan banget guys. Oh my god bun, sakitnya minta ampun, lebih sakit dari yang ditendang apa namanya, ginjalnya aku gitu ya, sakitnya minta ampun. Jadi setiap 10 menit itu kontraksi. Istirahat lagi, udah 10 menit kontraksi nih, ntar maju lagi jadi 7 menit, setiap 7 menit kontraksi. Oh my god, dari jam 7 aku udah gak tahan. Lalu aku telepon suamiku, aku nangis-nangis gitu ya, aku bilang aku minta suntik ini aja deh, maksudnya epidural gitu ya, supaya penahan rasa sakit gitu. Aku udah gak tahan banget, gak tahan gitu loh. Terus suamiku kan lagi ke kantor dulu sebentar baru balik lagi gitu ya. Akhirnya pas nunggu suamiku dokter bilang tunggu suami datang. Akhirnya suamiku datang. Terus suamiku datang langsung tuh disuntik. Tapi aku sudah 2 jam mengalami namanya kontraksi, dan itu luar biasa banget. Kan kalau kontraksi itu kayaknya pengen ke toilet gitu loh. Terus dokter bilang jangan ngedenin ya, jangan ngedenin gitu loh. Karena dia masukin obat itu untuk kita kuras semua kayak kotoran-kotoran dalam tubuh kita, supaya kita nanti pada saat kita ngeden mau melahirkan kita nggak keluar berak gitu ya. Jadi dia masukin obat ke dalam anus gitu, dan nggak boleh kita ngeden gitu, nggak boleh. Jadi kalau mau berak ya berak aja gitu kan. Nah habis itu setelah itu masukin epidural, aku agak sedikit tenang karena udah nggak kontraksi lagi ya. Jadi dari jam 7, jam 9 masukin epidural sampai dengan jam 9 malam. Masih bukaan 7. Luar biasa itu bayi. Luar biasa banget. Jadi nggak bisa keluar lagi. Karena air ketuban juga udah habis. Terus dokter juga udah lihat udah kelamaan durasinya. Akhirnya dokter bilang, udah gimana kalau sesar aja. Terus aku bilang, kenapa nggak dari tadi gitu ya. Kenapa nggak dari tadi gitu kan. Terus akhirnya udah kita putusin sesar. Sesar itu sekitar 50 menit aku di ruang sesar. Tapi sebelumnya tuh dikasih obat lagi. Wah anestesi gitu ya. Terus pada saat aku masuk ruang operasi itu dinginnya minta ampun ya Tuhan, kayak udah badan tuh kaku kan, badan kita tuh kaku, terus kita tuh udah nggak berasa apa-apa. Terus aku menggigil, terus suami juga bawa aku ke ruang operasi kan, ikutin maksudnya gitu. Terus menggigil gitu, aku menggigil, aku bilang sama suamiku, oh kenapa dingin, nggak bisa bergerak, nanti aku kasih tunjuk fotonya, nggak bisa bergerak di ruang operasi, menggigil gitu. Dan 1 jam 50 menit kemudian bayiku keluar gitu ya. Oh perasaanku seneng banget, aku udah melelehkan air mata gitu, nangis gitu. Aku panggil namanya Thalia, aku panggil gitu karena kita udah namain dia dari dalam kandungan ya, Thalia gitu. Terus Thalia dibersihin gitu, terus dia kasih ke aku untuk cium, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi bagaimana rasanya saat melahirkan usia 40 tahun? Luar biasa. Bisa nggak diungkapkan dengan maksudnya bisa nggak dijabarkan dengan kata-kata yang nggak bisa. Sangat luar biasa, satu anugerah yang Tuhan kasih sama kita, satu tanggung jawab baru yang Tuhan kasih sama kita untuk kita bisa mendidik anak ini, merawat anak ini, membesarkan anak ini dengan penuh tanggung jawab. Dan sungguh bukan hanya melahirkan, tapi mendidik itu kita perlu banget ya, perlu bijaksana, dan kita juga perlu kerja keras untuk kita bisa mendidiknya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang membanggakan gitu ya, bahkan sehat gitu, dan berbudi pekerti yang baik gitu. Itu adalah tanggung jawab berikutnya. Tapi saat aku melahirkan itu sangat luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Dan ya begitulah, kalian pasti akan nanti merasakan bagaimana pada saat melahirkan.
Dan buat para ibu yang akan segera melahirkan, aku doakan semoga lahirannya lancar, tidak ada komplikasi, tidak ada kendala apapun, anaknya sehat, anaknya sempurna, anaknya menjadi anak yang sungguh-sungguh sangat membanggakan. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Kita ketemu lagi ya di vlog berikutnya dengan dengan sharing-sharing yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dah.